Yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Klasis Kupang Barat dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita dengarkan dua pujian berikut ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Menghibur
serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Tuhan yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada di studio maupun yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan Allah kekasih jiwa kami. Di sepanjang perjalanan kehidupan kami membutuhkan Tuhan dan firman-Mu yang akan menolong, menguatkan kami masing-masing agar dalam menjalani seluruh pergumulan hidup kami, terang firman-Mu menolong kami untuk mampu melakukan kehendak-Mu setiap hari dalam kehidupan kami, dalam tuntunan kasih Tuhan, dalam waktu yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Mari tenangkan setiap suara di dalam hati kami. Biarlah suara Tuhan yang kami dengar melalui pembacaan dan perenungan sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang datang bagi kita di sore hari ini
terambil di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16 demikian. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalahkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Sebelum kita ada dalam perenungan firman Tuhan, mari kita dengarkan dua pujian berikut ini bersama bagi kemuliaan nama Tuhan.
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Tema perenungan sore ini adalah menjadi terang melalui perbuatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengakuan kita tentang Tuhan yang menjadi juru selamat, menjadi kekuatan, dan juga dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Tidak saja kita ungkapkan melalui kata-kata yang manis, tetapi itu juga harus terwujud nyata dalam seluruh tingkah laku hidup setiap hari. Kita tidak saja mengaku Tuhan dan bersaksi tentang Tuhan melalui tutur kata, tetapi harus nyata melalui setiap tingkah laku hidup
yang terus kita jalani dan gumuli setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di studio maupun yang di rumah. Pengakuan akan Yesus dalam seluruh kehidupan kita tidak saja kita saksikan ketika situasi kita ada dalam keamanan, kita bersuka cita, bergembira, tetapi harus terus nyata juga ketika berbagai tantangan, persoalan, penderitaan menjadi bahagian hidup. Kita terus menjadi orang-orang yang memberi nilai, memberi arti pada seluruh perjalanan kehidupan ini. Yesus berbicara melalui metafora garam dan terang dunia. Yesus menyiratkan sesuatu yang terus-menerus diperlukan oleh tiap-tiap orang dalam kehidupan setiap hari. Setiap hari kita membutuhkan garam untuk memasak. Dengan garam, setiap masakan yang kita masak memberi rasa. Orang yang menikmati ketika garam yang kita taruh itu cukup, maka orang akan menikmati dalam sukacita, dalam hati yang bergembira. Setiap hari orang membutuhkan terang pada malam hari. Dan karena itu, semua yang dipikirkan, semua yang dijalani, menjadi peran dan tugas saya dan Bapak Mama untuk terus menghadirkan garam dunia dan terang dunia dalam seluruh perbuatan kita tiap-tiap hari. Walaupun hidup berada dalam tekanan, walaupun hidup berada dalam berbagai situasi sulit dan tidak menyenangkan, tetapi Batong harus terus menunjukkan kasih Tuhan. Batong harus terus melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kita setiap hari. Garam dan terang itu harus menjadi identitas orang-orang Kristen. Orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dia harus senantiasa kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan yang Tuhan mau dari kehidupan setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dituntut untuk dapat menghasilkan rasa asin. Tidak saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita dituntut untuk bagaimana memberi arti, memberi rasa yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kita dituntut untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, sambil menjaga diri saya dan Bapak Mama untuk tidak jatuh dan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Karena ketika Batong gagal memberi rasa asin dalam hidup ini, maka garam itu tidak ada lagi gunanya. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi ini kita terpanggil untuk menunjukkan jati diri kita sebagai orang-orang percaya. Kita dipanggil untuk dapat mempertahankan apa yang baik, dan kita juga dipanggil untuk mampu dan tidak memberi diri kita jatuh dalam hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua adalah metafora tentang terang dunia. Ketika kita menyalahkan pelita,
Pelita itu ditaruh di atas kaki Dian, hendak menjelaskan bahwa dengan demikian pelita itu mampu menerangi seisi rumah, memberi terang bagi orang-orang dalam rumah tersebut. Dan dengan demikian kita tidak saja dapat melakukan hal-hal yang benar, tetapi melalui kehidupan kita sebagai umat Kristus di tengah-tengah dunia ini, kita mampu berbagi terang bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan berbagai hal dari kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika ada kuasa Allah melalui Roh Kudus di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, maka Dia menguatkan saya dan Bapak Mama untuk tidak saja memberi makna pada hidup ini seperti garam dan pelita. Garam yang mengasinkan dan bisa juga mengawetkan makanan. Pelita yang memberi terang pada perjalanan hidup tiap-tiap orang tak kala malam datang. Maka sebagai orang-orang percaya kita dituntut untuk bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Menjadi Kristen tidak saja diucapkan di mulut, tetapi itu harus nyata melalui setiap perbuatan kita. Antara kata dan perbuatan berjalan sama, sehingga Bapa di sorga dimuliakan dari kehidupan saya dan Bapak Mama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Melalui firman sore hari ini kita diajak untuk terus dan senantiasa menyatakan dan menunjukkan garam dan terang itu melalui setiap perbuatan kita, melalui setiap tugas dan panggilan kita. Di mana saja Tuhan izinkan kita menggumuli hidup setiap hari. Melalui tutur kata, melalui tingkah laku, melalui setiap pikiran kita. Kita mampu menunjukkan Kristus yang hidup dalam diri kita. Dan membawa orang lain untuk juga melihat Kristus dalam diri saya dan Bapak Mama. Dan memuliakan Allah. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 16 bilang bahwa dengan demikian Bapamu di sorga akan dipermuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, melalui perbuatan, melalui tutur kata, melalui pikiran kita yang memuliakan Tuhan, yang terus bercahaya, yang terus memberi arti, yang terus bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang akan didorong untuk datang kepada Bapa. Walaupun Bapa yang kita sembah berada di sorga, tetapi melalui keberadaan saya dan Bapak Mama yang terus memberi nilai dalam seluruh kehidupan ini, yang terus melakukan setiap hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dengan menjaga tutur kata perilaku hidup kita, melalui setiap tugas dan tanggung jawab setiap hari. Orang akan dibawa untuk datang mengenal Bapa yang di sorga, dan melalui itu Bapa dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, melalui setiap perbuatan-perbuatan kita, kita dapat menjadi jembatan bagi orang lain untuk datang kepada Allah.
melalui kehidupan saya dan Bapak Mama, melalui tutur kata kita yang memuliakan Tuhan, melalui sikap hidup yang memuliakan Tuhan, menjadi jembatan bagi orang lain untuk datang memuliakan Allah dan tunduk di hadapannya dalam seluruh kehidupan, dalam seluruh pergumulan hidup kita tiap-tiap hari. Kiranya kita terus menjadi berkat, kita terus menjadi terang melalui setiap perbuatan dimanapun kita hidup dan melakukan setiap rutinitas tiap-tiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita semua untuk dapat melakukan kehendak-Nya di hidup yang masih terus dianugerahkan kepada kita. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara, pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, mari kita satu hati di dalam doa untuk mensyukuri firman yang kita dengar saat ini. Kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Allah, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang akan memberi kami kekuatan. Engkau Allah yang akan terus berjalan bersama dengan kami dalam memberi terang pada setiap kehidupan kami. Firman-Mu menolong dan menguatkan hati kami. Dan dalam firman-Mu kami dikuatkan untuk terus menjadi saksi Kristus dalam dunia ini. Kami mau berdoa bersama dengan semua anak-anak Tuhan yang ada dalam seluruh program ini, yang menonton bahkan mendengar acara mimbar agama Kristen sore ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan kuasa-Mu. Kami senantiasa dikuatkan dan dimampukan oleh Allah untuk terus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Walaupun dalam pergumulan hidup ini ada tantangan, ada sukacita, namun Tuhan terus berjanji menolong dan menyertai seluruh kehidupan kami. Tuhan terus memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka. Beri mereka hikmat, kekuatan, kesehatan. Biarlah melalui siaran TV ini Tuhan, nama-Mu terus dimuliakan. Kami terus melakukan tugas dan tanggung jawab kami seturut dengan kehendak-Mu dalam kekuatan, dalam hikmat dari Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan. Teguhkan dan kuatkan iman kami dalam menggumuli hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Dengar dan sambut doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa dan mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, demikianlah kebersamaan kita dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kali ini bersama dengan kami dari Jemaat Gemit Haumeninisum Klasis Kupang Barat. Sebelum berpisah, mari kita dengarkan dua pujian berikut ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan berakhirnya dua pujian ini, maka berakhir sudah perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Kristen sore ini. Terima kasih. Wisneno no kankit.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah
yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan